Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo kalian semua, apa kabar? Aku selalu berharap kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di sini kenapa aku membuat video ini itu karena aku ingin memenuhi nilai tugas besar aku dari Bapak Muhammad Ehsan selaku dosen bisnis internasional program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Nah, sebelumnya kenalin dulu, nama aku itu Dea Tami. Aku dari kelas MA21C06 dengan NIM 112110459. Nah, di sini seperti yang ada di judul di atas atau di samping kalian ini, aku akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Nah, di sini aku udah merangkum semua dari segmentasi pasar di Word aku, di laptop aku, untuk membantu aku agar tidak ada yang terlewatkan dalam penjelasan segmentasi pasar ini. Nah, aku mau lanjut langsung ke pembahasan kita yang pertama, yaitu ada di definisi segmentasi pasar. Oke, jadi segmentasi pasar itu apa? Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang sifatnya homogen, yang dimana tiap kelompoknya ini dia dapat dipilih sebagai pasar yang akan ditargetkan untuk memamerkan suatu produk yang akan dipasarkan. Nah, ada 3 para ahli mendefinisikan segmentasi pasar ini sebagai berikut. Yang pertama ada dari swasta dan Handoko. Beliau mengatakan bahwa segmentasi pasar ini adalah proses kegiatan membagi-bagi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satuan-satuan pasar yang sifatnya menjadi homogen. Dan yang kedua ini ada dari Pride and Farrell, mengatakan bahwa segmentasi pasar ini adalah suatu proses membagi pasar ke dalam teks segmen pelanggan dengan kesamaan karakteristik yang menunjukkan adanya kesamaan perilaku pembeli dan suatu kelompok proses pembagian keseluruhan menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-orang yang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang sama. Nah, yang ketiga ini ada dari Kotler. Beliau mendefinisikan segmentasi pasar ini adalah artinya itu menggolongkan pasar yang sifatnya heterogen menjadi kelompok yang sifatnya homogen. Kemudian nih memilih satu atau beberapa kelompok pembeli untuk dijadikan sasaran penjualan. Nah, ternyata segmentasi pasar ini juga memiliki syarat loh. Apa aja syaratnya? Nah, yang pertama syaratnya itu adalah harus terdapat info nih mengenai karakteristik pembeli yang dimana itu dapat diukur secara kuantitatif. Dan yang kedua ini perusahaan harus dapat memusatkan pemasarannya secara efektif pada segmen pasar yang telah dipilih. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah di segmen pasar yang dipilih oleh perusahaan ini harus lebih menguntungkan karena biaya segmentasi pasar ini tidaklah sedikit. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai 4 variabel segmentasi pasar. Nah, pertama ada segmentasi geografis, di mana segmentasi geografis ini menjelaskan bahwa segmentasi yang membagi pasar menjadi unit geografis yang berbeda. Contohnya seperti daerah otonomi, kota, iklim, dan juga kawasan pemukiman. Yang kedua itu ada segmentasi demografis, di mana segmentasi yang membagi pasar menjadi berbagai kelompok berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, dan juga kebangsaan. Dan ketiga ada segmentasi perilaku, di mana segmentasi ini yang mengkelompokkan pembeli berdasarkan pengetahuan, sikap, tingkah penggunaan atas sebuah produk atau jasa, serta manfaat yang dicari nih oleh konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah segmentasi psikografis, di mana segmentasi ini membagi konsumen menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik gaya hidup dan juga kepribadian konsumen. Next, aku akan menjelaskan mengenai model perilaku konsumen, di mana definisi dari perilaku konsumen itu sendiri adalah kegiatan individu secara langsung yang terlibat mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa itu, termasuk ke dalam pengambilan keputusan, persiapan, dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ada faktor dari eksternal maupun ada faktor dari internal. Faktor eksternal apa aja? Ada faktor dari kebudayaan yang berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, yang termasuk dalam faktor ini itu adalah faktor kebudayaan, faktor subbudaya, dan juga faktor kelas sosial. Selain faktor kebudayaan, ada juga faktor sosial, di mana satu, seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku, dan kedua, dalam pasar konsumen, keluargalah yang paling banyak melakukan pembelian, di mana setiap anggota ini memiliki selera dan keinginan yang berbeda. Selain faktor eksternal, ada pula faktor internal, di mana faktor-faktor pribadi, keputusan seseorang untuk membeli tidak dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadian yang termasuk usia, daur hidupnya, terus pekerjaannya, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan juga konsep diri. Nah, selain faktor-faktor pribadi itu, ada faktor-faktor psikologi, di mana antaranya itu ada motivasi, ada pengamatan dan pengalaman, ada belajar, dan yang terakhir adalah sikap. By the way, dari model perilaku konsumen ini ada beberapa model perilaku konsumen. Handoko, Hani, dan Basus swasta di 1997.239, yaitu ada model Howard Set, di mana model ini dapat dipakai untuk membantu dan dalam menerangkan memahami perilaku konsumen meskipun tidak dapat meramalkan secara tepat. Nah, model ini berisi 4 elemen, yaitu ada input, ada susunan hipotesis, ada output, dan juga ada variabel-variabel eksogen. Lalu yang kedua ada model Engel-Collet dan Blackwell, di mana menggambarkan dengan jelas dari mulai timbulnya kebutuhan sampai tahap akhir dari suatu pembelian, yaitu penilaian setelah pembelian. Tahap dasar dari suatu pembelian menurut model ini adalah motivasi, pengamatan, dan proses belajar. Kemudian diteruskan dengan pengaruh dari kepribadian, sikap, dan perubahan yang bekerja sama dari pengaruh aspek dan kebudayaan. Setelah itu barulah sampai pada titik pengambilan keputusan. Yang ketiga ada model hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham H. Maslow, kebutuhan itu udah diorganisir sedemikian rupa untuk menetapkan prioritas dan hierarki kepentingan. Ada 5 kebutuhan yang berjajar dalam prioritas dari urutan terendah hingga tertinggi, yaitu ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan keselamatan, kebutuhan milik dan kecintaan, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan atas aktualisasi. Yang keempat, ada model Anderson, di mana menjelaskan seluruh proses dari rangsangan sampai aslinya ke berupa perilaku yang semuanya terkadang dalam siklus pemrosesan informasi yang terdiri dari 4 tahap, yaitu input yang berupa rangsangan, ada pengamatan dan penyaringan, perubahan-perubahan, serta macam hasil yang mungkin saja itu terjadi. Yang kelima ada model dari Markov, di mana menyebutkan bahwa hanya penilaian merek,
pada pembelian yang terakhir yang mempengaruhi pembelian yang sekarang. Nah, next ada tahap-tahap proses pembelian, di mana ada 4 tahap proses pembelian, yaitu ada tahap pengenalan masalah, ada tahap pencarian informasi, ada tahap evaluasi alternatif, dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Aku akan menjelaskan keputusan konsumen, di mana keputusan konsumen ini untuk memodifikasi, menunda, dan menghindari suatu keputusan pembelian itu sangat dipengaruhi oleh risiko yang dirasakan. Nah, dalam menjalankan niat pembelian, konsumen dapat membuat beberapa sub keputusan pembelian. Di antaranya ada keputusan produk, di mana ada juga keputusan pilihan keputusan berdasarkan definisi produk, suatu sifat kompleks baik yang dapat diraba atau tidak dapat diraba, termasuk seperti bungkus, warna, kualitas, harga, prestis, perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Lalu juga ada keputusan merek, keputusan penyalur, keputusan waktu pembelian, keputusan jumlah pembelian, dan ada keputusan metode pembayaran. Riset pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sistematik dan memiliki tujuan dalam hal mengidentifikasi masalah, terus juga peluang mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, penyebaran informasi yang bersifat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi, dan solusi yang efektif, efisien di bidang pemasaran. Lalu, menurut Malhotra dalam American Marketing Association, bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi yang sistematif dan objektif untuk meningkatkan pembelian keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Dapat disimpulkan, istilah riset pemasaran ini mengacu pada proses identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi yang berkaitan dengan masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan pasar secara sistematis yang dirumuskan dengan baik. Fokus dari riset ini adalah masalah atau proyek khusus dengan awal dan akhir pasar didapatkan dari informasi yang dikumpulkan dan dianalisis secara terus-menerus. Riset pasar ini menekankan pada informasi konsumen yang ada sekarang yang lebih potensial, seperti siapa mereka, mengapa mereka membeli produk barang dan jasa tersebut, dan di mana mereka membelinya. Nah, riset pemasaran adalah riset pasar yang ditambahkan dengan informasi yang berhubungan atau berkaitan dengan variabel bauran pemasaran, marketing mix variabel seperti produk, harga, distribusi, dan juga promosi, masalah organisasional pemasaran, dan lingkungan pemasaran. Sekian presentasi mengenai segmentasi pasar dari saya untuk memenuhi tugas besar bisnis internasional di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pelita Bangsa. Apabila banyak salah kata, apabila ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di tugas saya selanjutnya. Terima kasih.